baturan semua pulang dari masjid musola, dari jamaah, biasakan berjalan kaki. Dan biasakan juga latih diri kita untuk bangun daripada sholat subuh. Karena dari ucapan sabda dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keutamaan hikmah kita bangun daripada subuh. Pertama, Nabi yang mulia, kita bisa yang namanya melaksanakan sholat fajar. Nah, sholat fajar. Nah, tadi kopinya nih, sholat fajar. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Di bacaan saat fajar itu disaksikan. Masyhuda, kata ahli-ahli tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat malam siang. Makanya kata Imam Ibnu Battal, itu adalah saat-saat yang mulia untuk kita berdoa. Pertama. Yang kedua, kita bisa mengerjakan sunnah fajar, qobliyah. Kata Imam Al-Qayyim dalam petunjuk safar Nabi, ketika Nabi safar, dakwah, Nabi kami nggak pernah mengerjakan sholat rawatib qobliyah ba'diyah kecuali sunnah fajar qobliyah subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Rasul, kata Nabi yang mulia, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan si isinya. Kemudian kalau kita bangun subuh, apa kata Nabi yang mulia? Kita tidak dikencingin setan. Jaka razulun balas setan. Ini hadis-hadis yang sahih. Baik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baik daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kata Imam Qadi bin Iyad, kencing dikencingin. Telinga. Kenapa telinga? Telinga itu adalah awal mendengarkan perintah, awal ketaatan. Makanya telinga. Kenapa nggak dikencinginnya mata, hidung, jadi telinga? Nah, jadi yang orang nggak bangun subuh pagi itu, dia dikencingin setan. Kenapa? Karena setan makan, setan juga minum. Setan yang kita jauhi, kita doa, auzubillahi minasyaitonir rajim, bahkan minta diruqyah dari godaan setan, kesurupan, itu ngencingin kita. Gimana bayangin itu? Secara tekstual, secara kenyataan. Yang keempat, orang yang bangun subuh, apa kata Nabi yang mulia? Dia nasiton thayyiban nafs, akan diberikan semangat. Semangat hidupnya, semangat sehari-harinya, semangat ekonominya, juga jiwa yang baik. Nah, jadi kita banyak kalah bertempur ekonomi, cari maisha, gara-gara apa? Jiwa kita gak baik. Kenapa? Karena subuhnya kesiangan. Jangan harap menjadi Abdurrahman bin Auf atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waliyajubillah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dihindari dari apa? Kata beliau Rasul, illa asbaha khabis nafs, dihindari penyakit jiwa yang buruk. Jiwa yang buruk. Jiwa buruk, jiwa yang sumpok, sumuk, kayak suneo mukanya, muka kram gak pernah senyum. Mukanya kayak kanebo kering. Nah, atau kayak batu kuburan, nauzubillah. Jadi jarang senyum, sumpok, habis nafs. Yang keenamnya apa? Dihindarkan, dicabut dari penyakit malas. Karena malas itu diantara 8 penyakit mental yang Nabi berdoa untuk berlindung pada Allah, dihilangkan dari penyakit mental itu apa? Kusala, malas, kaslan. Nah, jadi baturan semua dulur, tidak ada pilihan kita. Bangunlah subuh, sholat di awal waktu. Bahkan kalau kita jamaah, syaratnya jamaah ke masjid, ada tambahan, kita bisa sholat sunnah isyraq sesudah 10 menit, 15 menit terbitnya matahari. Sholat isyraq itu syaratnya, kata Imam Nawawi, juga Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz, adalah orang yang sholat berjamaah. Jadi gak ada isyraq gak berjamaah di masjid musola. Jangan ngarang-ngarang
menurut akal kita sendiri, rawi sendiri, tapi menurut pemahaman ulama-ulama yang soleh, terutama imam mazhab, a'immah al-arba'ah. Demikian, terus dulu baturan semua. Hatur nuhun.